Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada kitabul pada bab azan wal iqamah, bab azan dan iqamah. Kembali kita ulangi lagi apa yang dimaksud dengan azan. Azan adalah al-i'lam, pemberitahuan bidukhuli waktu salat bizikrin makhsusatin litaqarrub ila Allah, yaitu pemberitahuan masuknya waktu salat, pemberitahuan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu, ucapan-ucapan tertentu, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian syarat sahnya daripada azan ada berapa tuh? Apa dia tuh? Islam. Kemudian balik atau berakal juga maksudnya. Kemudian mumayyiz, ya, bisa membedakan. Kalau mumayyiz dia belum tentu balik, tapi anak itu sudah bisa membedakan, bisa disuruh bahasa. Udah ngerti kalau disuruh ini mumayyiz, tapi belum balik. Maka anak kecil yang dia sudah mumayyiz boleh baginya azan. Ya. Kemudian laki-laki ini dulu tukang azannya dulu, baru nanti lafal azan. Laki-laki, ya kan? Apalagi baru setelah itu apa? Lafal azannya. Yang pertama kali apa? Masuknya waktu salat, itu syarat sahnya aja. Ya kalau belum waktu masuk waktu salat, azan tidak sah. Masuk waktu salat, ya kan? Ya. Kemudian laki-laki tadi ya kan? Kemudian
tertib. Ini lafaz azannya tidak boleh terbalik-balik, tidak boleh berbolak-balik. Ya. Kemudian apa lagi? Mutawaliyan, berkesinambungan terus. Jadi jangan asyhadu anna misalnya azan Allahu Akbar tiba-tiba nelpon, ada yang nelpon angkat, ngomong nggak boleh. Ya, mutawaliyan, muwana, berkesinambungan terus menerus aja gitu. Kemudian juga tentu bil-lughatil arabiyyah, ini dengan bahasa Arab. Karena ada beberapa negara, contoh misalnya di Turki, dulu azan diganti dengan bahasa Turki. Puluhan tahun nggak boleh ada boboan. Nah, seketika kerajaan Turki Utsmaniyah bisa digantikan dengan negara sekuler. Sekarang Turki sekuler. Sekuler itu negara yang memisahkan antara agama dengan pemerintahan. Jadi bahasa kita mah agama di masjid aja, nggak boleh keluar. Gitu. Maka azannya diganti bahasa Turki berpuluh-puluh. Baru pada zaman kayak sekarang Presiden Erdogan, nah itu mulai lagi dikembalikan lagi kepada syariat Islam. Gitu. Jadi puluhan tahun azannya dengan bahasa Turki. Bisa saja di kita nanti berubah jadi bahasa Indonesia, bisa. Karena itu sudah terjadi di negara lain. Maksudnya di sini apa? Syaratnya azan itu dengan bahasa Arab. Itu maksudnya. Nggak boleh selain bahasa Arab. Begitu. Ya. Jelas nggak? Jadi itu syarat-syarat sahnya. Nah sekarang saya ingin membahas hari ini lafaz azan supaya menambah wawasan keilmuan tentang Islam pada diri kita. Lafaz azan. Azan itu dimulai dengan takbir. Dimulai dengan takbir. Diakhiri juga dengan takbir. Nanti di tengah-tengah ada syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru hayya as-shalah, hayya al-falah. Amin. Balik lagi Allahu Akbar, la ilaha illallah. Takbir adalah salah satu dari nama-nama Allah. Salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Al-Kabir. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Luqman, "Zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir." Huwal 'aliyyul kabir. Demikianlah karena sesungguhnya Allah, zalika huwal haqq, ialah Allah yang hak, yaitu yang berhak disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan apa saja yang mereka seru selain Allah batil, tidak benar untuk disembah. Baru kemudian Allah tutup penghujung ayatnya, wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir. Huwal 'aliyyul kabir. Dan bahwasannya sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi
lagi maha besar. Perhatikan, setiap dalam Al-Quran hampir di penghujung ayat selalu disebut nama-nama Allah. Ya, seperti Innallaha Sami'un Basir, Innallaha Alimun Hakim, banyak. Hampir setiap ayat penghujungnya selalu disebutkan nama-nama Allah. Namanya Asmaul Husna. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan bagi Allah ada nama-namanya yang indah, fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengannya. Jadi kalau orang berdoa, hendaklah dia sebutkan nama-nama Allah. Misalnya, Ya Razzaq, wahai Allah yang memberi rezeki, Ya Razzaq irziqni, berikanlah rezeki kepada. Itu dianjurkan setiap kita berdoa. Ketika kita punya penyakit, ya Asy-Syafi, wahai Allah yang menyembuhkan, Ishfi'ni, sembuhkanlah. Ya, maka seorang Muslim wajib baginya mengetahui dan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang tidak mengenal Rabb-nya, bagaimana akan timbul keagungan, akan timbul rasa takut kepadanya. Orang yang tidak mengenal nama-nama Allah, tidak mungkin dia akan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Nggak bisa. Sehingga nanti ibadahnya juga tidak berlokasi. Jadi bahasa kita cuma ibadah harian aja, rutinitas yang ada tertanam di kesabaran. Oleh karena itu, maka hari ini kita akan membahas tentang salah satu lafaz Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat-sifat Allah itu Al-Kabir. Sifatnya namanya Akbar. Allahu Akbar. Ya, dimulai dengan Akbar yang paling besar maknanya. Allah Maha Besar. Ya, dan tadi dijelaskan di antaranya yang terkait dengan lafaz Al-Kabir adalah seperti dalam surah Mu'min ayat 12, "Fal hukmu lillahil 'aliyyil kabir." Maka hukum, maka keputusan adalah pada Allah, yaitu keputusan, ketetapan Allah, hanya Allah yang menentukan. Wal 'aliyyul kabir, dia yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian Allah jelaskan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 255, "Wa huwal 'aliyyul 'azim." Dan dia Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Azim itu sama dengan Al-Kabir. Dan juga Allah berfirman lagi dalam surah Al-Haqq, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Gitu. Dua nama ini, Al-Kabir dan Al-Azim, ini selalu diiringkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Kabir itu sendiri maknanya secara bahasa adalah orang yang disegani, orang yang ditakwakan, orang yang alim, yang paling alim di kalangan kaumnya. Biasanya orang yang dituakan, orang yang ditanyakan jika ada masalah datang ke orang tersebut, itu Al-Kabir. Makna secara logis, secara bahasa. Sedangkan menurut istilah syar'i, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Segala sesuatu selain Allah kecil.
Segala sesuatu selain Allah kecil. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana pengagungan yang layak kepadanya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Dan bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamini. Dan langit dilipat dengan tangan kanan pada hari kiamat. Ini menunjukkan alam semesta ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Oleh karena itu, ketika kita sujud dan ruku, dianjurkan kita membaca dengan Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah, di antara bacaan-bacaan ruku dan sujud. Maha suci Allah yang memiliki keperkasaan jabarut, wal malakut yang memiliki kerajaan, wal kibriya yang memiliki kebesaran, wal azamah dan yang memiliki keagungan. Maka seorang hamba tidak boleh atau tidak layak dia berlaku sombong di hadapan makhluk yang lain. Ya, tidak boleh seseorang merasa dirinya sombong. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengancam kepada orang yang mempunyai sifat sombong tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana mithqala qalbihi al-kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya mempunyai sifat al-kibr, sombong. Ya. Maka penerapannya Allahu Akbar ketika Allah memanggil kita dalam azan yang salatnya waktu, maka tempatkan kita ini di hadapan Allah kecil, tidak ada apa. Jangan sombong, jangan merasa besar, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Ini berbahaya. Sifat seperti ini akan menimbulkan sifat takabur, sombong. Ya. Maka diulang-ulang aja dengan takbir selama 5 waktu. Belum 5 kali dalam sehari, ya. Bahkan di dalam sholat pun kita dimulai dengan apa? Takbir. Menunjukkan bahwasannya ketika kita menghadap Allah, buanglah segala macam sifat-sifat keduniawian. Kalau kita punya harta banyak, punya rumah, tinggalkan. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu. Kita kecil, gak punya apa-apa. Kecil, gak punya apa-apa. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Al-kibriya yaitu kebesaran adalah pakaian, wal azamah keagungan adalah sarung. Faman naza'ani wahidan minhuma qazaftuhu finnar. Barang siapa yang mengambil dari salah satunya, diambil, dimasukkan atau ditanamkan kepada manusia, maka Allah akan lemparkan hamba tersebut ke dalam neraka. Yaitu sifat sombong dan keperkasaan, keagungan hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Tidak boleh kita yang menggunakannya. Sehingga kata Allah dalam hadis ini,
Dijelaskan orang yang mempunyai sifat sombong maka akan dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka penting bagi seorang hamba agar selalu merendah dirinya, tidak ujub, tidak sombong, tidak berbesar dirinya. Kalau bukan karena saya enggak begini, kalau bukan karena saya enggak begini. Ini musola misalnya, kalau bukan karena saya enggak berada, enggak boleh ini. Ini akan merontokkan amal solehnya. Ya, sombong. Maka seorang muslim ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 5 kali, maka hendaklah ia benar-benar menundukkannya, merendahkan diri, dia merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam perkara-perkara apa saja kita dianjurkan untuk bertakbir. Kita dianjurkan untuk bertakbir. Yang pertama, ketika menaiki gunung, naiki jalan yang tinggi, itu dianjurkan, disilakan untuk bertakbir. Allahu Akbar. Ketika naik kendaraan juga dianjurkan kita untuk bertakbir. Kenapa dikaitkan dengan itu naik kendaraan? Karena orang biasanya kalau naik mobil yang bagus dia merasa sombong, gitu. Apalagi kalau naik motor besar, sebelahnya kecil, kan merasa sombong. Maka dia mengucapkan Allahu Akbar, kita ini kecil, sama, nggak ada apa-apa. Begitu. Maka dianjurkan kita untuk membaca takbir ketika naik mobil, apalagi kalau mobil bagus ya, gitu. Naik motor misalnya, maka kita ucapkan takbir menunjukkan kita ini kecil, nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Maka jangan sombong di hadapan manusia, jangan sombong. Itu. Kemudian ketika penghujung Ramadan juga kita dianjurkan untuk bertakbir. Makanya setiap pada malam Idul Fitri, malam takbiran, setelah terbenamnya matahari kita dianjurkan untuk memperbanyak baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian juga pada tanggal hari-hari tasyrik. Ini sebentar lagi pada bulan Zulhijjah. Kita juga diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Ya, berarti Allahu Akbar ini mempunyai makna yang sangat dalam. Yang hendaknya seorang hamba benar-benar bisa menerapkannya dalam keseharian. Di antaranya tadi, janganlah dia menjadi sombong, jangan sampai dia menjadi sombong sehingga akhirnya dia meremehkan orang lain, menghina orang lain, menolak kebenaran, sehingga amal-amalnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita memahami sifat Allah Al-Kabir, sifat Allah Al-Kabir yang maha besar, yang maha besar. Selain Allah kecil, hanya Allah yang besar. Maka dikatakan Allahu Akbar. Nggak ada apa-apanya kita. Seperti orang naik pesawat, mulai naik pesawat, nanti lama-lama makin di atas kan jadi kecil, ya kecil. Apa yang mau disombongkan? Tidak. Apa yang mau disombongkan? Pada penghujung hidupnya tetap mendatangi kematian. Makanya sifat sombong hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang layak sombong. Tapi manusia tidak boleh sombong. Makanya dimulailah
azan itu dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan diakhiri juga dengan takbir. Demikian juga ketika kita sholat juga dimulai dengan takbir. Bahkan setiap rukun dibaca takbir. Ini menunjukkan apa? Kita di hadapan Allah kecil, tidak ada apa-apa. Janganlah menjadi orang yang ujub, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang takabur. Ini susah. Karena kadang-kadang orang ketika hinggap sifat sombong pada dirinya tidak akan menerima nasihat biasa. Sulit. Karena dia sudah merasa lebih baik dari orang itu. Akhirnya ditegur lebih galakan dia. Begitu susah. Makanya kata Nabi SAW, al-kibar itu apa? Al-kibar itu batarul haq wa qamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong. Menolak, dinasihati, nggak boleh Pak begini Pak, dia lebih marah. Kemudian dia merendahkan manusia, kamu apa? Kamu di sini miskin, begitu manusia. Diungkit, kamu nggak apa sih, nggak punya apa-apa, jangan ngomong. Itu merendahkan manusia. Maka perhatikan sifat al-kabir ini. Kemudian ini yang paling penting pada lafaz azan ada kata syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini yang juga akan kita bahas. Ya? Dan orang masuk Islam dengan mengucapkan syahadatain. Orang berislam dengan mengucapkan syahadat, yang dua kalimat syahadat. Ini penting. Ya. Asyhadu maknanya adalah takrir wal i'tiqad, pengakuan, keyakinan. Gitu. Ya. La ilaha illallah. Perhatikan. La itu la nafi, tidak ada. Ilaha Tuhan. Tuhan itu maknanya adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah itu. Di manusia yang banyak menyembahnya kan macam-macam. Ada yang menyembah nabi, gitu. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu-batu, gitu. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah binatang, gitu. Semuanya oleh penyembahnya dianggap Tuhan. Ya kan? La ilaha illallah. Ya. Tidak ada ilah yang hak, tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak, dengan betul, dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Makanya illallah. Ya. Makanya dia dikatakan la ilaha illallah, maknanya la na'budu bihaqqin illallah. Yang penting ini diulang-ulang dalam salat, dalam azan. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesuatu pun yang disembah dengan hak, dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukunnya la ilaha illallah ada dua. Ini rukun, berarti apa? Rukun kalau ditinggalkan maka tidak sah keislamannya. Rukun yang pertama namanya an-nafi, menafikan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Kita nafikan, maksudnya apa? Kita meyakini dengan sepenuh hati tanpa keraguan bahwa Tuhan
yang disembah selain Allah itu batil. Sembah selain Allah itu batil. Ini namanya an-nafyu. Isbat yang kedua rukunnya kita menetapkan, yakni kita meyakini, kita mengimani dengan sepenuh hati hanya Allah satu-satunya yang kita sembah. Ini dua rukun yang nggak boleh dihilangkan. Jadi kalau ada orang mengaku muslim tapi minta-minta kepada jin, misalnya, ya datang-datang ke dukun, ada repot. Nah, kalau ada masalah sedikit-sedikit cari orang-orang yang kira-kira bisa mendatangkan orang-orang pintar. Maka la ilaha illallah rukunnya dua. Rukunnya dua, yakni yang pertama an-nafi, yang kedua al-isbat. Menafikan maksudnya apa? Mengimani maksudnya kita mengingkari, mengkufuri begitu. Mengingkari, mengkufuri, tidak beriman kepada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Menetapkan isbat, kita meyakini dengan sepenuh hati kita hanya Allah satu-satunya yang kita sembah. Mana dalilnya? Banyak dalam Al-Quran. Contohnya surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Hanya kepada Engkau. Kalau dalam bahasa Arab namanya adatul hasr. Hanya ibadah itu hanya kepada Engkau ya Rabb, ya Allah, bukan kepada selain Engkau. Begitu. Kita beribadah hanya untuk Engkau semata, bukan untuk selain Engkau. Makanya kalau dalam salat doa iftitahnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini di antara bacaan doa istiftah. Sesungguhnya salatku wa nusuki sembelihanku wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah dan berkurbanlah karena Rabbmu, karena Allah. Yakni seluruh ibadah yang kita kerjakan hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat Islam pada kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesuatu pun yang disembah dengan hak kecuali Allah. Rukunnya dua, yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi yakni kita mengkufuri, kita mengingkari, kita tidak beriman kepada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Isbat kita menetapkan, mengimani, meyakini dengan sepenuh hati tanpa keraguan hanya Allah satu-satunya yang kita sembah. Itu dua rukun itu harus ada ketika kita mengucapkan syahadat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bil-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Maka barang siapa yang kufur itu maksudnya dia tidak beriman, gitu. Dia mengingkari bil-taghut, dengan taghut.
Taghut itu ditafsirkan oleh para ulama adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu berupa macam apapun. Bisa batu, bisa nabi, bisa malaikat gitu ya. Bisa jin, bisa gunung, bisa kuburan, banyak. Karena setiap manusia ada penyembah, ada penyembah gitu. Bisa binatang gitu. Macam-macam. Faman yakfur bittaghut, maka barang siapa yang kufur, yakni dia tidak beriman, dia ingkar dengan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Wa yu'min billah, kemudian dia beriman hanya kepada Allah, yakni dia meyakini dengan hatinya sepenuh hati, tanpa keraguan, hanya Allah yang ia ibadahi, hanya Allah yang ia sembah, hanya Allah yang ia tuju dalam seluruh ibadahnya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah memegang tadi Allah yang sangat kuat. Ya, ini rukun La ilaha illallah. Ini dalam azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Demikian juga ketika kita salat pada tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau pada mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah. Apa maknanya? Mentauhidkan Allah. Itu hanya Allah satu-satunya yang hanya engkau lah satu-satunya yang kita sembah. Itu maksudnya. Maka tertanam kuat bagi keimanan kita kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan aku bersaksi dan aku meyakininya, mengakuinya bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Dijelaskan oleh para ulama, ta'atuhu fima amar. Ini ada beberapa makna. Yang pertama, dia mentaati dalam setiap perkara-perkara yang Nabi perintahkan, dia taati, dia kerjakan. Dia taati. Ya, setiap perkara yang Nabi perintahkan, dia kerjakan. Seperti contoh, Nabi memerintahkan kepada kita untuk berkurban pada bulan Zulhijjah bagi yang mampu, perintah. Kalau dia punya kemampuan, maka dia berkurban. Bagi yang enggak berkurban, maka diperintahkan untuk apa? Puasa. Perintah dari Nabi. Ta'atuhu fima amar. Kemudian tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi. Dia benarkan, jangan diragukan. Jika datang kepadanya suatu hadis dan hadis tersebut telah sahih, maka wajib baginya membenarkannya. Jangan ditolak dengan akal, tidak boleh. Makanya tasdiquhu fima akhbar, yakni dia membenarkan dengan apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi selagi hadis itu telah sah, riwayatnya telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kemudian yang ketiga, dia menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi, dia tinggalkan. Nabi melarang orang untuk misalnya mentato, ya kan, atau untuk ghibah, namimah, ya tinggalkan. Nabi melarang untuk minum minuman khamar, berzina,
Ini makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kemudian makna berikutnya wa an la yu'badu illa bima syara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak beribadah. Perhatikan ini paling penting. Dan dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang dalam sholat apa? Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ini hadis mutawatir. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Suruh contoh Nabi gitu. Yakni dia tidak beribadah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan, yang diajarkan, yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 4 poinnya. Mentaati apa-apa yang diperintahkannya, membenarkan apa-apa yang dikabarkannya, meninggalkan atau menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Kemudian dia tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ibadah itu dibangun di atas apa? Di atas sunnah Nabi. Tidak buat-buat sendiri. Ada orang takbir, kemudian Nabi mengajarkan baca iftitah, bacaan ruku, bacaan sujud, semua diajarkan. Sampai tasyahudnya pun diajarkan. Kemudian rukunnya ada 2, sama seperti la ilaha illallah. Rukunnya ada 2. Yang pertama Rasulnya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukannya sebagai seorang Rasul, yang itu membedakan dia dengan manusia yang lain karena Allah mengangkatnya menjadi Rasulnya, utusan. Mana dalilnya? Contoh firman Allah dalam surah Al-Fath pada ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad itu adalah utusan Allah. Allah sendiri berfirman dalam surah Al-Fath. Kalau begitu Rasulun la yukzab, maka wajib kita mentaatinya, mengikutinya, gitu, ya, menghidupkan sunnahnya, mengamalkan sunnahnya. Tidak boleh didustakan, karena seorang Rasul tidak boleh didustakan. Kalau dia mendustakan Nabi, maka dia keluar dari Islam. Mendustakan Rasul, dia keluar dari Islam. Dan itu ijma sepakat para ulama. Saya tidak percaya misalnya Nabi Muhammad Nabi terakhir Rasul, tidak percaya. Atau dia mengatakan setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi, itu juga keluar dari Islam. Oh, setelah Nabi Muhammad ada lagi Nabi, itu juga keluar dari Islam. Karena Nabi jelas-jelas mengatakan bahwa Nabi adalah penutup para Nabi. La Nabi ya ba'di, tidak ada Nabi setelah. Tiba-tiba ada yang ngaku Nabinya namanya Tugil. Nabi orang Indonesia banyak. Rasulun la yukzab, seorang Rasul yang tidak boleh didustakan. Nabi tidak boleh didustakan. Tadi tasdiquhu fima akhbar, wajib kita membenarkan apa-apa yang dikabarkan. Oleh karena itu kisah
ketika Nabi Isra Mi'raj, kemudian Nabi menceritakan kepada kaumnya, langsung yang pertama kali membenarkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu konsekuensi ketika kita mengimani dia seorang rasul. Engkau benar ya Rasul, meskipun nggak logis gitu. Itu Abu Bakar As-Siddiq langsung membenarkan apa yang Nabi ceritakan kabarkan. Maka Rasulun la yubza, seorang Rasul yang tidak boleh didustakan. Seorang Rasul yang tidak boleh didustakan. Dan ini rukun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi dia seorang Rasul, yang Rasul itu diutus untuk seluruh manusia, untuk mengajarkan agama Islam. Itu yang membedakan kita dengan Nabi Muhammad. Paham ya? Ya, karena tidak semua orang bisa menjadi Rasul, kan gitu. Karena yang memilih langsung Allah. Allah berfirman pada akhir surat Al-Kahfi, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Qul innama, katakanlah saya sebagai manusia, ana bashar mithlukum yuha, seperti kalian. Yuha, yang membedakannya apa? Saya diwahyukan oleh Allah. Ada wahyu yang turun kepada Nabi. Itu yang benar. Maka diangkatlah dengan sebab wahyunya itu menjadi seorang Nabi dan Rasul. Itu rukun yang pertama dari syahadat Muhammadar Rasulullah. Rukun yang kedua, abduhu, hambanya. Ini perhatikan, la yu'bad abduhu, la yu'bad, hambanya yang tidak boleh disembah. Jadi Nabi kedudukannya itu cuma dua di hadapan Allah. Allah menempatkannya sebagai Rasulnya dan sebagai hambanya. Makanya dalam tasyahud ada lafaz wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dalam tasyahud, ya, boleh juga baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi ada juga tambahan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ada tambahan abduhu, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya. Rasulun la yubza, hamba apa? Rasulnya yang tidak boleh didustakan. Abduhu la yu'bad, hambanya yang tidak boleh disembah. Jadi Nabi perantaranya hanya menyampaikan wahyu agar kaum muslimin mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan bagaimana tata cara sholat, tata cara puasa. Tapi kaum muslimin tidak menyembah kepada Nabi. Perhatikan ya, tidak menyembah kepada Nabi. Dia tidak mendudukan diri sebagai Tuhan, tapi hanya sebagai utusan Allah dan sebagai seorang hambanya yang tidak boleh disembah. Kenapa? Karena hambanya dia butuh makan, butuh minum. Nah, Tuhan kan tidak layak dia butuh makan, butuh istri, butuh anak. Kalau Tuhan seperti itu berarti bukan Tuhan. Tuhan maha sempurna di atas kesendiriannya. Maka dua rukun ini, Rasulun dan abadun, utusannya dan hambanya, ini dua-duanya harus ditempatkan pada tempat. Sehingga seseorang tidak boleh meminta-minta kepada Nabi dalam berdoa, ya Rasulullah, kalau misalnya buat kamu, kecuali kita diperintahkan untuk memperbanyak baca salawat, gitu. Ya, diperintahkan kita untuk memperbanyak baca salawat.
Tapi kalau meminta kepada Nabi tidak boleh. Pada Nabi SAW, "Idza sa'alta fasta'inillah." Jika engkau meminta pertolongan, minta tolong kepada Allah. Jika engkau meminta sesuatu, minta kepada Allah. Begitu langsung dikatakan. Sehingga kebanyakan dari kita kadang-kadang mengagungkan Nabi SAW di atas kedudukan sebagai seorang hamba. Akhirnya terjatuh pada sifat al-ghulu, sifat berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Sampai di kuburan Nabi di Madinah, orang bikin surat langsung dilemparkan ke Nabi. Sampai seperti itu ghulu. Padahal Nabi sudah meninggal, sudah wafat. Dan itu didapati oleh askar-askar Islam. Itu kebanyakan orang Indonesia. Karena ghulu fi shalihin, berlebih-lebihan kepada orang saleh. Nabi adalah yang paling mulia dunia dan akhirat. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu tidak diragukan oleh kita. Yakin. Yang paling mulia, paling dekat dengan Allah, tetapi kedudukannya hanya tetap sebagai hambanya. Ini sebagai hambanya yang tidak boleh kita beribadah, meminta atau berdoa kepada Nabi, itu nggak boleh, itu kesyirikan. Berarti azan ini dengan diulang-ulang 5 kali, maknanya agar seseorang itu selalu beriman di atas tauhid. Itu maksudnya. Hendaklah engkau selalu istiqamah di atas tauhid, di atas mengesahkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah kami perintahkan kepada mereka, melainkan agar mereka memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah yang ia kerjakan, hanya ia peruntukkan kepada Allah SWT. Itulah hakikat Islam. Makanya Islam dijelaskan oleh para ulama apa? Al-istislamu lillahi bil-tauhid wal-inqiyad lahu bil-ta'ah, ya, wal-bara'atu minasyirki wa ahli al-batil. Islam maknanya al-istislamu lillahi bil-tauhid. Engkau berserah diri, patuh, tunduk dengan mentauhidkan Allah. Karena ada orang yang mengaku Tuhan tapi menyembah selain Allah, ya. Percaya Tuhan tapi menyembah kepada selain Tuhannya. Bahkan nyembahnya bukan satu Tuhan, ada yang 3, ada yang 5, banyak. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Kemudian setelah dia mengikrarkan, meyakini, mengimani hanya Allah satu-satunya ibadah, maka dia inqiyad, yaitu dia melaksanakan, menjalankan apa-apa yang diperintahkan. Karena kalau cuma beriman tanpa amal saleh, sia-sia. Saya beriman kepada Allah, nggak pernah salat, sia-sia. Konsekuensi orang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang. Namanya al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Apa cukup sama dia? Tidak cukup. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan dia berlepas diri dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Yang orang Islam itu paling jauh dari kesyirikan, jangan dekat-dekat. Syirik itu apa? Menduakan Allah di dalam
biasanya dalam beribadah atau di dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Itu syirik. Allah yang memberi rezeki, dia percaya ada jin ini juga ngasih rezeki, itu syirik. Allah yang menghidupkan, mematikan, dia percaya ada misalnya jin ini juga bisa menghidupkan, mematikan. Itu bentuk-bentuk kesyirikan. Maka bara'ah, berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan. Itu ciri seorang muslim. Kalau orang muslim tiba-tiba suka datang ke ya, ini berbahaya, penjimat-jimat, ya, repot dong seperti ini. Maka dia ditakutkan nanti terjatuh kepada kesyirikan, sehingga nanti amal solehnya akan terhambat. Inilah dua rukun dalam syahadatain. Ini penting. Ini pelajaran dasar dalam Islam sebetulnya. Cuma jarang orang mau menjelaskan. Karena ini penting, dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadatain. Syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Kalau diterjemahkan bahasa kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Gitu. Maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesuatu pun yang disembah dengan hak kecuali Allah. Rukunnya dua tadi, nafi dan isbat. Ingat-ingat nih, nafi dan isbat. Nafi mengingkari, mengkufur, tidak beriman kepada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Isbat menetapkan, meyakini dengan sepenuh hati, membenarkan bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang kita sembah. Muhammad Rasulullah, artinya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa maknanya? Mentaati apa-apa yang diperintahkannya, membenarkan apa-apa yang dikabarkannya, menjauhi apa-apa yang dilarangnya, tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Dua rukunnya, Rasul abdu, Rasulnya yang tidak boleh didustakan, wajib dibenarkan, wajib diimani, wajib diikuti. Abdul, hambanya yang nggak boleh dia disyarikatkan, disekutukan dengan Allah, nggak boleh dijadikan penyembahan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Ini seumit, karena saya ingin membahas tentang penjelasan dari azan dan iqamah. Ini diulang-ulang dalam sholat. Setiap kita mau sholat dan iqamah kan diulang-ulang, ya. Kalau kita nggak paham tentang makna ini, aja repot. Maka itu perlu memahaminya. Meskipun saya ringkas, tidak terlalu panjang lebar. Jadi saya takutnya nggak paham. Ya. Ada pertanyaan? Apa yang saya sampaikan ini paham nih? Maka tadi kita bahas yang pertama dengan lafaz al-kabir. Kabir di dalam Al-Quran itu selalu diiringi dengan al-ali, yang maha tinggi, yang menunjukkan dua kata ini sifat nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita jelaskan makna al-kabir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian diperintahkan kita untuk bertakbir ketika naik kendaraan, ketika kita naik ke tempat yang tinggi, gitu ya. Gitu. Kemudian diperintahkan kita untuk perbanyak takbir ketika di penghujung Ramadan. Kemudian juga di 10 atau tanggal hari-hari tasyrik, perintahkan kita untuk bertakbir.
juga diperintahkan kita untuk bertakbir setiap kita sholat. Itu menunjukkan bahwasanya Allahu Akbar mempunyai makna yang sangat dalam untuk kaum muslimin yang tidak seorang muslim memahami. Dan jangan rajin sholat tapi sifat sombongnya masih ada. Sombongnya luar biasa. Sholatnya rajin tapi sombongnya tidak hilang-hilang. Berarti belum memahami hakikat dari al-kabir. Allahumma besar. Ini penting penerapan sehingga ibadah kita dilakukan, diamalkan, dijalankan benar-benar akan mendatangkan rasa khusyuk, rasa nikmat. Itu maksudnya. Tidak jenuh. Ya, cukup ya. Berarti minggu depan insya Allah kita akan selesaikan tentang sunnah azan dan iqamah. Baru kita masuk pada sunnah azan dan iqamah. Insya Allah Taala. Jika ada ucapan-ucapan atau perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti perasaan bapak-bapak, saya mohon maaf. Ya, saya mohon minta maaf yang sebesar-besar. Karena kesalahan itu umumnya datang dari sisi manusianya itu sendiri. Tidak ada yang salah. Jika ada ucapan saya yang benar, itu hakikatnya dari Allah lah yang membimbing saya. Nah, maka ambillah ucapan-ucapan saya yang benar, maka tinggalkan, jangan ikuti ucapan-ucapan saya yang salah. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.